Pernahkah kalian membaca kolom komentar di media sosial lalu merasa sesak napas sendiri melihat kata-kata yang digunakan di sana, kata-kata yang digunakan di sana? Atau mungkin kalian pernah menerima pesan WhatsApp dari orang yang tidak dikenal tapi bahasanya sangat menuntut tanpa ada salam. Dan media sosial kita belakangan ini terasa sangat berisik, bukan karena informasinya tapi karena amarahnya. Coba buka kolom komentar pada berita yang sedang viral. Apa yang kalian temukan? Caci maki, kata-kata kotor, atau penghinaan fisik? Halo semuanya, hari ini saya ingin bicara tentang sesuatu yang lebih dalam dari sekedar salah ketik atau salah ejaan. Saya ingin bicara tentang bahasa sebagai cermin etika. Ada sebuah fenomena memprihatinkan yang terjadi di sekitar kita. Luluhnya batasan antara bahasa gaul dengan bahasa kasar, serta hilangnya rasa hormat dalam berkomunikasi. Halo, saya Frizi. Hari ini tidak hanya akan bicara tentang subjek, predikat, maupun objek. Kita akan bicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu permasalahan etika berbahasa Indonesia di sekitar kita. Bahasa adalah cermin bangsa. Tapi kalau melihat cara kita berkomunikasi hari ini, apakah cermin itu masih bersih? Atau justru sudah retak dan buram? Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menunjukkan data-data yang mungkin akan membuat kita semua tertampar, namun juga mengajak kita semua untuk berbenah. Mari kita berbicara beberapa fakta. Ada 3 data utama yang mendasari permasalahan ini. Yang pertama, laporan Digital Civility Index (DCI) Microsoft tahun 2021. Indonesia berada di peringkat ke-29 dari 32 negara yang diteliti. Artinya, kita adalah salah satu bangsa yang paling tidak sopan di dunia digital. Risiko terbesar kita adalah hoaks dan ujaran kebencian. Ini informatif sekaligus ironis, karena di dunia nyata kita dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah. Mengapa saat kita memegang ponsel, keramahan itu hilang? Hubungan rendahnya literasi dan amukan netizen. Yang kedua ini, menurut data PISA, tingkat literasi kita berada di bawah ranking. Apa hubungannya dengan bahasa? Orang yang jarang membaca akan sulit memahami konteks. Akibatnya, mereka mudah terprovokasi, sulit memilih kata yang sopan saat tidak setuju, dan akhirnya menggunakan makian sebagai pengganti argumen yang logis. Yang ketiga, degradasi kosakata, slang versus etika. Tahukah kalian, menurut penelitian bahasa, penggunaan kata umpatan yang dilakukan terus-menerus dapat mengecilkan bagian otak yang mengatur empati. Saat kita menormalisasikan kata kotor sebagai bahasa gaul, kita sebenarnya sedang melumpuhkan kemampuan kita untuk menghargai perasaan orang lain. Masalah pertama adalah hilangnya 3 kata ajaib: tolong, maaf, dan terima kasih. Di sekitar kita, orang semakin merasa berhak atas sesuatu tanpa harus meminta dengan baik. Kapan terakhir kali kita merasa harus memakai kata tolong sebelum menyuruh? Banyak orang mengirim chat hanya dengan 1 huruf P untuk memanggil. Itu adalah penghinaan terhadap tata krama bahasa kita. Coba lihat gaya mahasiswa menghubungi dosennya, atau pelanggan menghubungi admin toko online. Banyak yang langsung to the point. Pak, barang saya mana? Atau, Pak, nilai saya kok segini? Tanpa salam, tanpa kata tolong. Bahasa Indonesia yang satu sebenarnya menyediakan tingkatan hormat yang luar biasa
Tapi kita justru memilih memangkasnya demi kecepatan dan ego. Bahasa yang kasar atau tidak sopan sebenarnya menunjukkan kemalasan berpikir. Kita malas sehingga kita malas memilih kata yang baik sehingga kita memakai kata-kata apa saja yang pertama kali muncul di kepala, meskipun itu menyakiti orang lain. Masalah ini tidak hanya terjadi di satu sisi, di kolom komentar artis dan di lingkungan terdekat kita. Perhatikan gaya komunikasi generasi sekarang. Pergeseran konteks. Banyak anak muda yang bicara kepada guru, dosen, ataupun atasan mereka dengan gaya bahasa yang seperti berbicara kepada teman nongkrong ya. Biasanya mereka kehilangan kemampuan membedakan ruang informal dan informasi. Ini bukan soal kaku, ini soal penempatan diri. Teman-teman, mungkin kalian bertanya, kenapa kita harus repot-repot sopan kalau orang lain tidak? Pertama, karena bahasamu adalah brand dirimu. Di masa depan, jejak digitalmu, cara berkomentarmu, cara kamu membalas pesan akan dilihat oleh perusahaan, klien, bahkan pasangan hidupmu. Apakah kamu ingin dikenal sebagai orang yang penuh amarah? Mungkin ada yang membela diri. Itu kan cuma di internet. Aslinya saya sopan kok. Tapi sadarlah kalian, apa yang kita ketik adalah apa yang ada di dalam pikiran kita. Jarimu adalah harimau. Jejak digital yang kita tinggalkan dengan bahasa yang buruk tidak akan pernah hilang. Saat ini banyak perusahaan yang mulai melihat media sosial calon karyawannya. Jika bahasamu penuh makian dan ketidaksopanan, mungkinkah kamu dianggap sebagai pribadi yang profesional? Tentu tidak. Lebih dari itu, bahasa adalah wajah bangsa. Jika kita ingin dihargai oleh dunia, kita harus menghargai diri kita sendiri melalui cara kita berbicara. Bahasa Indonesia adalah identitas kita. Jangan biarkan identitas ini berubah menjadi identitas yang penuh amarah dan kebencian. Kedua, karena bahasa adalah benteng terakhir budaya, jika kita membiarkan bahasa Indonesia dipenuhi dengan makian dan tata bahasa yang rusak, kita sedang menghancurkan identitas kita sendiri. Menjadi modern tidak harus menjadi kasar. Menjadi cerdas tidak harus menjadi sombong. Saya ingin mengajak kalian membayangkan Indonesia yang berbeda. Indonesia di masa perdebatan dilakukan dengan argumen yang tajam namun bahasa yang anggun. Indonesia yang kembali dikenal dunia bukan karena amukan, tapi karena kesantunan bahasanya. Sebagai langkah nyata, saya menantang diri saya sendiri dan kalian semua yang menonton video ini untuk melakukan 3 hal yang sederhana mulai hari ini. Kembalikan 3 kata ajaib: maaf, tolong, dan terima kasih dalam setiap pesan teks kalian maupun dalam berbicara langsung. Berpikir sebelum mengetik. Gunakan rumus think. Apa komentar saya true, benar, helpful, membantu, inspiring, menginspirasi, necessary, penting, dan yang paling penting adalah kind, baik. Apakah baik pesan kita? Gunakan bahasa sesuai ruang. Belajarlah untuk membedakan kapan harus santai dan kapan harus menjaga wibawa bahasa kita. Terima kasih sudah bertahan sampai sini. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang indah. Mari kita jaga keindahannya dari lisan dan jemari kita. Saya Frizi. Mari kita mulai hari ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.